Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, dan senang sekali sore hari ini saya kembali hadir menemani saat-saat atau jelang buka puasa Anda semuanya. Dan sore hari ini kita sudah ada di ruang podcast Kemenak Banyuwangi. Sahabat podcast Kemenak Banyuwangi, pada sore hari ini kita sudah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Kepala KUA Pesanggaran. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sahabat podcast Kemenak atau Kemangi, beliau ini adalah Bapak Muhammad Hasan SAG, dan sekali lagi adalah Kepala KUA Kecamatan Pesanggaran yang rumahnya di Dusun Tegalharjo, Tegalsari nggih Ustaz? Jauh nggih? Tegalrejo. Oh, Tegalrejo. Tegalharjo itu Glamour. Oh, gitu nggih. Tegalrejo, Tegalsari nggih. Ini tadi dari rumah apa dari kantor ini Ustaz? Lah ya, kebetulan rumahnya istri saya itu di Tegalrejo itu. Gitu ya. Iya. Ini tadi dari rumah apa dari kantor? Iya, dari rumah istri saya itu. Oh, gitu. Iya. Sahabat podcast Kemangi, pada sore hari ini kita akan membahas amalan-amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita bertanya terlebih dahulu kepada beliaunya ini, di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah gitu ya Ustadz, bulan yang penuh berkah dan ditebar di sini pahala-pahalanya gitu kan, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan apa saja sih sebenarnya yang perlu kita tambah gitu kan di bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Yuli, sahabat podcast Kemangi yang berbahagia. Kita sudah memasuki ke hari ke-10 dari bulan Ramadan ya. Sebenarnya secara umum pada 10 hari terakhir ini amalan-amalan dilakukan itu tidak jauh berbeda dengan pada hari-hari yang lain. Cuman titik tekannya atau keseriusan daripada kita melakukan ibadah itu jadi lebih ditambah. Jadi umpamanya baca Al-Qur'annya jadi ditambah. Oh gitu. Sedekahnya diperbanyak juga kan, begitu dan sebagainya. Seluruh amalan itu harus ditambah ketika memasuki 10 hari terakhir itu. Begitu ya. Kenapa sih Ustadz harus ditambah begitu? Kenapa harus ada di 10 hari terakhir begitu? Lah, ya. Karena kan begini, ketika bulan Ramadan ya, bulan Ramadan saja pahalanya kita melakukan ibadah itu sudah lebih dari bulan yang lain. Apalagi ketika 10 yang terakhir itu justru paling banyak, jutukannya itu puncaknya nanti. Jadi puncaknya kita itu istilahnya kalau rekapan itu adalah sudah mendekati rekapan itu. Ya gitu. Jadi makanya seluruh amalan-amalan itu harus betul-betul ditingkatkan sampai Sayyidatuna Aisyah itu menyampaikan bahwa Rasulullah ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya sudah jarang di rumah. Jadi justru ada di masjid. Jadi untuk memperbanyak zikir gitu loh. Ya gitu karena ya? Begitu. Ya, karena momen itu setahun sekali dan paling puncaknya pahala itu. Ya gitu. Ini puncaknya pahala itu ada di 10 terakhir. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Gitu ya. Adakah perbedaan ini Ustadz antara 10 hari yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir ini? Tentunya sahabat podcast Kemangi di rumah juga ingin tahu gitu kan. Adakah perbedaannya? Iya. Ada, jelas berbeda. Makanya sampai Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk qiyamul lailnya difulkan. Ya, jadi sampai jadi mulai sudah tarawih itu sudah tidak kembali lagi ke rumah. Kenapa? Ya, difulkan untuk beribadah semalam suntuk itu. Apalagi ketika malam tanggal 10 tanggal 20 Ramadan itu sampai 30 kan malam-malam di situ juga nanti kita berusaha
untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar yang sudah banyak disampaikan oleh para ulama bahwa pahalanya daripada Lailatul Qadar itu adalah sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, itu kan momen sangat penting. Kapan kita bisa mau beribadah yang sama dengan 1000 bulan gitu. Iya. Jadi kenapa harus ditingkatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu? Jadi ada itu tadi. Iya juga ada Lailatul Qadar. Keistimewaannya itu. Iya. Ada lagi nggak keistimewaan yang lain, Ustadz? Di 10 hari yang terakhir ini. Di 10 terakhir. Iya. Iya. Ya jelas kan begini. Kan ini. Di 10 terakhir itu adalah amalan untuk mengakhiri amalan selama bulan Ramadan. Kita tahu bahwa setiap amal itu adalah yang dinilai nanti adalah pada akhirnya. Iya, pada akhirnya kan kita. Jadi kita terakhir nilainya yang terakhir. Walaupun dari awal bagus, tapi nanti di akhir kurang bagus, nanti nilainya kan kurang. Oh, gitu. Ya, di situ. Jadi istilahnya kalau orang sekolah itu nanti untuk di rapotnya itu lah. Oh, ya. iya. Ini contoh ini Ustadz ya, Iya. mohon maaf ya. Kadang-kala kan kita, ya kadang-kala saya sendiri gitu Ya. kan ya, pas sholat taraweh gitu kan. Iya. Sampai ada istilah itu kayak kendang gitu. Kayak kendang gitu kan. Iya, iya. Jadi tengahnya itu bolong. Bolong. Pertama aja Iya. sama yang terakhir ini mungkin bisa dijelaskan ini. Gimana ini Ustaz? Memang begini Mbak. Jadi semakin kita mendekati waktu-waktu yang pahalanya besar, semakin sulit dan banyak godaan yang harus kita hadapi. Kita kalau awal puasa masih segar karena stamina masih kuat ya. Tetapi kalau tambah lama kan tambah kendor. Ya karena sudah stamina tambah berkurang. Belum lagi yang namanya tuntutan. Ya. Mulai tanggal 20 nanti ke belakang mesti, apalagi sudah punya keluarga. Nanti si anak masih ngajak ke mall, istri juga ngajak ke mall ya. Itu semuanya mengganggu kita dalam konsentrasi dalam beribadah ya. Jadi semakin banyak gangguan ya, walaupun itu adalah merupakan kewajiban kita ya. Ya, tentunya kan semuanya minta THR ya. Jadi itu semuanya kewajiban kita. Tapi di sela-sela kewajiban kita itu justru kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Sulit tantangannya. Semakin sulit tantangannya, maka semakin besar juga pahalanya. Kan begitu ya. Dan ini hadiahnya bukan setrika atau payung ini ya, Ustaz ya. Iya. Iya. Selanjutnya ini Ustaz, mungkin kita sudah masuk ke topik kita pada sore hari ini, yaitu amalan-amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa dijelaskan ini Ustaz, apa saja itu? Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak qiyamul lail. Jadi bangun malamnya kita itu lebih difokuskan, volumenya lebih dibanyakkan gitu ya. Jadi setelah sholat tarawih kita perbanyak juga dengan banyak zikir, banyak istighfar, sholat tahajud ya. Kita iktikaf di dalam masjid ya. Kita ketika itu sudah betul-betul ingin ketemu betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika malam itu. Jadi katakanlah kan begini, di dalam kondisi kita, kalau kita sudah ingin qiyamul lail yang konsentrasi, kita cukupi keluarga di siang hari. Jadi ketika siang hari kita cukupi, ketika malam kita pamit sama keluarga, nanti malam saya hanya ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan cara mulai dari sholat tarawih, jadi istigharah, tahajud, zikir, istighfar dan lain sebagainya, itu yang kita harus tekankan untuk lebih diperbanyak volume gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Dengan qiyamul lail juga nanti kita berharap seperti saya katakan tadi, kita ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar yang hanya terjadi 1 tahun sekali dan pahalanya sangat banyak. Jadi seperti disampaikan oleh para ulama, pahalanya adalah sama dengan ibadah 1000 bulan. Ya. Jadi eman-eman kalau momen itu sampai kelewatan tanpa kita berjumpa dengan Lailatul Qadar itu. Tuh, itu yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, umpamanya kita selama ini bulan Ramadan itu kita bersedekah, kita perbanyak lagi. Umpamanya ketika kita memberikan takjil, ya, kita tambah lagi. Mungkin kalau sebelumnya takjilnya itu hanya untuk 10 orang, tambah menjadi 100 orang. Gitu. Iya. Jadi memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa itu lebih berbanyak itu. Iya. Ya walaupun nanti juga di samping kita juga dengan 10 terakhir itu nanti kan kita berhadapan dengan untuk zakat fitrah. Tapi kan infaknya kita jadi kepada para fakir miskin juga kita jangan sampai kosong, bahkan ditingkatkan. Itu dan ketika itu. Kemudian selanjutnya juga baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu adalah ibadah yang sangat gampang. Ya. Kita tahu bahwa baca Al-Qur'an saja, bacanya saja tanpa kita tahu artinya itu sudah dapat pahala. Iya. Kalau umpamanya selama ini kita programkan umpamanya selama puasa kan 30 hari jadi one day one juice. Tapi ketika di 10 terakhir itu kita harus nambah. Kalau bisa satu hari 30 juz gitu. 30 juz mungkin ya. Tapi mungkin tak kemana-mana. Kecuali mungkin kita yang bisa mungkin kayak gini. Kita rembuan, ada orang 4 umpamanya. Oke, ayo 1 hari kita hatam orang 4 kali. Jadi masing-masing berapa? 7,5. Iya. Tapi kan sudah meningkat daripada one day one juice gitu. Itu dalam rangka ya mengejar 10 terakhir pahala yang sangat banyak itu. Dilipat gandakan. Pokoknya seluruh amal-amal yang selama ini masih kurang, kita lebih perbanyak. Jadi tidak ada batasan, lakukan sebanyak-banyaknya mumpung momen itu ada. Gitu. Jadi saya kira itu ya. Sedekah tadi ya disebutkan memperbanyak salat. Malam hari itu tadi. Iya, itu ya. Ini ada pertanyaan kaitannya dengan sholat malam nih Ustaz. Iya. Contoh misalkan begini, tidak sholat tarawih, meninggalkan sholat tarawih, akan tetapi dia bangun malam untuk melakukan sholat malam yang lain. Contohnya sholat tahajudnya, sholat hajatnya, istikharahnya dan seterusnya itu. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Tapi dia meninggalkan sholat tarawih begitu. Bisa dijelaskan? Oh iya. Jadi memang banyak terjadi seperti itu. Tadi kan menambah sholat malam gitu kan? Ya mungkin karena gini, banyak yang karena kesibukannya, karena tuntutan ekonomi yang harus membelanjai seluruh keluarga sehingga kerja sampai kadang-kadang lembur, sampai nggak ada sempat tarawih. Jadi kesempatannya itu hanya bisa dilakukan setelah jam 10 baru pulang karena lembur gitu ya. Dan itu ya enggak apa-apa, tetap sholat tahajud ya. Karena kerja itu juga adalah merupakan kewajiban dalam menopang ekonomi daripada keluarga. Artinya gitu. Ada alasan kenapa dia harus meninggalkan itu ya. Iya, kan tidak tiap malam tidak tarawih kan itu. Gitu, jadi iya. Lain kan dengan yang wajib. Salat wajib kan begitu. Wajib, iya kan itu salat sunat. Salat sunat. Iya, salat sunat. Kan begitu ya. Ya kalau sedekah mamanya banyak kan. Mamanya kita tidak bisa takjil karena repot kan. Ya berikan orang tadarus, kita kasih suguhan. Kalau perlu juga nanti sahurnya nanggung berapa orang kan bisa. Jadi untuk memperbanyak sedekah kita
kan bisa saja gitu. Dan sedekah yang paling afdol ini kepada keluarga dan lingkungan sekitar ya Ustaz ya. Ya, tentunya keluarga harus didahulukan. Nanti kita malah ngubur orang fakir miskin, sementara keluarga kita malah ditinggal malah. Ya, gitu. Ada lagi Ustaz, selain dari yang sudah disebutkan tadi, mau perbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, sedekah, ada lainnya mungkin? Dari amalan-amalan yang harus kita perbanyak di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Iya, itu ya termasuk tadi banyak zikir, banyak istighfar juga. Itu juga sangat penting, karena begini, kuncinya kita untuk setiap doa kita diterima itu adalah banyak istighfar. Banyak istighfar. Kenapa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam manusia itu tidak akan lepas yang namanya kesalahan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak enggak pernah ada banyaknya yang namanya istighfar. Ketika istighfar kita lakukan sebanyak-banyaknya, berarti kita menjadi orang yang bersih. Setelah kita menjadi orang yang bersih, doa kita untuk diterima itu sangat lebih diharapkan gitu loh. Ketika kita banyak istighfar, ya seperti itu. Ya. Berarti kembali lagi dari hati kita ya Ustaz. Oh iya, ya? kembali Berarti nanti kaitannya dengan yang sedekah, kalau nggak bisa sedekah berupa makanan, ya minimal sedekahnya dengan senyum gitu ya Ustaz ya. Iya. Iya. Baik, mungkin sahabat podcast Kemangi, di sore kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita akhiri acara kita di sore hari ini, ada closing statement dari panjenengan Ustaz? Ya. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan amal kebaikan kita, amal ibadah kita, mumpung kita ketemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kesibukan yang kita miliki dalam rangka menopang ekonomi keluarga, kita masih bisa menyisakan waktu untuk meningkatkan ibadah kita sebagaimana telah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, luar biasa penjelasannya, dan terima kasih sudah hadir di ruang podcast Kemenak Banyuwangi Ustaz. Mudah-mudahan selalu sehat ya perjalanannya, nanti pulang lancar begitu. Dan sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala perhatiannya, dan tetap bersemangat untuk menjalankan atau meraih amalan-amalan di bulan Ramadan ini, meningkatkan amalan di bulan Ramadan ini, dan kita raih keberkahannya. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.